Assalamualaikum Sobat Surya dimanapun teman-teman berada. Tahukah teman-teman bahwa di dalam tenggorokan ataupun mulut ini ada ruang kosong ataupun rongga yang apabila kita ingin memanjangkan suatu bacaan itu tujuannya hanya untuk mengalirkan suara saja. Tetapi itu ada yang menyebutkan bahwa itu tidak bisa dikatakan sebagai makhraj. Tetapi untuk itu ada yang dikatakan sebagai muqaddar, hanya perkiraan atau mulhaq dianggap saja sebagai makhraj. Apa sih sebenarnya itu? Kenapa tidak bisa dikatakan sebagai makhraj? Mari kita belajar bersama, yaitu sebenarnya huruf-huruf yang keluar dari rongga mulut al-jauf itu namanya huruf mat. Kita semuanya mengetahui bahwa huruf mat itu yang di belakangnya ada wawu, terus alif, terus ya. Itu tujuannya untuk memanjangkan mat. Nah, namanya sendiri mat itu apa? Mat itu bisa dinamai sebagai huruf mat saja, juga bisa dinamai huruf mat dan len. Len itu maksudnya lunak, lunak. Karena dalam mat itu terkandung len atau lunak. Lebih jelas, yang namanya huruf mat pasti len sekaligus. Tetapi huruf len belum tentu mat. Itulah kawan ya. Namanya huruf mat. Huruf mat tujuannya apa? Untuk memanjangkan. Terus kita masuk sebagai ke makhraj. Tempatnya di mana? Mat itu ataupun huruf yang keluar dari rongga mulut al-jauf tadi, tempatnya, cara pengeluarannya seperti apa? Semua huruf mat tiga tadi, wawu, alif, ya yang di belakangnya tadi, semua itu bersatu dalam satu makhraj, yaitu ruang kosong yang ada di dalam tenggorokan dan mulut. Ruang kosong yang ada di tenggorokan sini dan juga mulut. Akan tetapi ruang kosong itu sebenarnya tidak bisa dikatakan sebagai makhraj. Karena sebenarnya yang dinamakan makhraj itu harus berdua. Contohnya seperti bibir atas dengan bibir bawah, lidah dengan gigi saling membantu untuk terjadinya atau cara pengeluarannya dari makhraj itu tadi. Itu tadi seperti apa? Ya gitulah, namanya juga saya juga masih belajar, yaitu tentang makhraj tadi, yaitu rongga kosong yang ada di dalam tenggorokan dan mulut di sini. Nanti saya gambarnya biar teman-teman bisa merasakan. Terus kita masuk ke sifatnya huruf mat. Pertama harus jahr, napas ditahan. Yang kedua rikhwah, suara dialirkan. Yang ketiga istifal, pangkal lidah tidak naik atau istilah, yakni pangkal lidah naik tebal. Tebal dan tipisnya huruf tergantung pada tebal dan tipisnya huruf yang sebelumnya. Untuk yang keempat, infitah, pucuk lidah. Pucuk, bedakan ya antara pucuk dan juga paling dalam. Pucuk itu ya lidah ini yang paling dekat dengan mulut, yaitu tidak melekat ke langit-langit mulut, tidak dinaikkan, lidahnya itu tidak dinaikkan. Terus ismat, keluarnya huruf secara lambat.
Keluarnya huruf mat itu tidak boleh cepat, harus secara lambat. Nanti kita akan praktek ya. Nanti kita praktek dan kita akan belajar bersama. Terus yang keenam, khofa, suaranya itu samar. Nah, kesalahan yang sering terjadi itu di sini. Perhatikan, guys, perhatikan. Makhrajnya harus betul-betul dari rongga mulut. Jangan sampai tenggorokan ikut bekerja dengan agak menyempit, Jangan sampai ruangan itu tenggorokan ikut bekerja. Contoh, kita ingin membaca wadduha, ha itu dinamakan mat. Wadduha. Jangan sampai tenggorokan ikut bekerja atau menyempitkan tenggorokan rongga tadi. Akhirnya kalau kita menyempitkan jadinya wadduha, seakan-akan hanya tadi ada huruf hamzah di belakangnya. Ada huruf hamzah di belakangnya. Itu dinamakan kurang tepat, nggih. Kurang tepat. Makanya ini yang dinamakan belajar itu harus teliti. Ini sering sekali penting, yang paling menyakitkan dalam teman-teman ataupun kita, atau saya sendiri kalau ingin terjun di dunia makhraj. Yaitu apa? Latihan. Kita latihan pelan-pelan. Nuhiha. Suaranya itu dialirkan. Suaranya harus dialirkan karena mat tadi sifatnya apa? Rikhwah. Suaranya harus dialirkan. Nuhiha. Contoh yang lain. Udzina. Napasnya itu harus ditahan. Udzina. Napas ditahan, suara dialirkan. Napasnya harus ditahan dan suaranya dialirkan. Karena sifatnya tadi termasuk jahar dan juga rikhwah. Untuk selanjutnya, latihan yang selanjutnya yaitu qalu qila. Itulah tadi latihannya. Nuhiha. Udzina. Qalu. Sekarang kita masuk ke praktek yang ada di dalam Al-Quran. Kita akan masuk. Yang pertama kita ambil saja contoh di surat An-Nazi'at ayat ke-34. Siap? Fa'idza ja'atit tammatul kubra. Napasnya dialirkan, napasnya ditahan, suaranya yang dialirkan. Kita coba lagi pelan-pelan saja. Fa'idza ja'atit tammatul kubra. Fa'idza ja'atit tammatul kubra. Itu tadi latihan pertama. Terus kita praktek yang kedua dengan di surat Al-An'am ayat 80.
hajjahu qaumuh qala atuhajjunni fillahi wa qad hadan wala akhafu ma tusyrikuna bihi illa ayyasha rabbi syai'a wasi'a rabbi kulla syai'in ilma afala tatadzakkarun. Maaf ya, mungkin nadanya ataupun lagunya lagu kuno, lagu kuno. Dulu saya pernah diajarin oleh guru saya ya pakai lagu ini. Karena apa? Dengan kita pakai lagu ini dan kita istiqomah, nanti kalau teman-teman mempunyai suara yang memang sudah enak karena tajwidnya dan sifatnya sudah tertata, insya Allah lagu itu akan mengikuti dengan sendiri. Lagu itu akan mengikuti. Pondasi pertama yaitu tentang makhraj dan tajwidnya kita betulkan dulu. Nanti kalau masalah lagu, insya Allah dengan kita tidak usah pakai lagu yang neko-neko ataupun aneh-aneh, pasti dengan membaca benar, membaca yang tepat, bisa lagu mengikuti. Terus kita praktek yang selanjutnya. Alif lam mim shad. Selanjutnya kita coba yang alif lam mim ro. Alif lam mim ro. Terus itulah kawan, itulah pembahasan yang kita pelajari pada kesempatan yang sangat indah, sangat menyenangkan ini. Perlu dibawahi lagi bahwa yang namanya belajar makhraj itu benar-benar harus membutuhkan kesabaran, harus membutuhkan kesabaran, ketelatenan, dan juga berani membuka mulut, membuka mulut. Karena kadang banyak sekali ya teman-teman kita atau adik-adik kita itu kadang masih malu-malu kalau untuk belajar makhraj. Apalagi ya pengalaman saya pribadi itu kadang kalau ada yang namanya anak-anak yang namanya anak-anak kadang memang Pak uangel pol lagi. Enggak, bukannya angel. Tapi memang kadang itu memang mereka yang belum mencoba itu sudah bilang sulit, angel. Karena memang ini ilmu yang sulit karena apa ya? Kurang diminati oleh banyak orang, kurang diminati oleh banyak orang. Tetapi karena saya ini kan anak desa yang memang ingin mencoba belajar daripada kepikiran. Mungkin itu saja yang dapat saya bagikan pada kesempatan ini. Semoga saja dengan kita mempelajari makharijul huruf dan juga sifatul huruf ini, kita suatu hari, suatu saat benar-benar dijadikan hamba-hamba yang beruntung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita dijadikan benar-benar diakui oleh Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai umatnya yang selalu belajar tentang Al-Quran. Al-Quran itu adalah mukjizat yang paling hebat, mukjizat yang paling terindah. Sampai kapanpun yang namanya Al-Quran itu pasti akan menjadi genggaman ataupun pedoman bagi siapa saja yang ingin kehidupannya lebih indah, lebih nikmat, merasakan kebahagiaan, merasakan ketentraman, keindahan, kewarnaan hidup dalam apapun, dalam dunia, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Oke, sekian dari saya. Terima kasih karena sudah menyimak. Sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.